Halo, kembali lagi bersama saya Dr. Utami, spesialis radiologi dalam video tutorial tentang kasus-kasus USG payudara. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, silahkan isi dulu link pretestnya ya. Oke, pada kesempatan ini kita akan membahas berbagai macam kasus payudara selain dari tumor. Adapun kasus yang bisa kita temui, salah satu yang tersering adalah inflamasi. Inflamasi pada payudara atau yang disebut juga mastitis bisa berkaitan dengan laktasi ataupun disebut juga dengan puerperal mastitis atau di luar dari periode laktasi atau yang disebut dengan non-puerperal mastitis. Pada umumnya, selama proses laktasi itu bisa terjadi suatu kondisi inflamasi pada sang ibu. Di sini kondisi klinis yang bisa kita temui adalah demam, kemudian terjadi pembengkakan pada daerah payudara yang disertai juga dengan warna kulit yang memerah dan juga teraba hangat. Pasien akan merasakan sangat nyeri. Dari pemeriksaan USG kita bisa temukan adanya suatu penebalan kutis, kemudian adanya peningkatan atau perubahan ekogenitas dari baik fat maupun parenkim sehingga terjadi pengaburan gambar atau distorsi. Jika dibiarkan dalam jangka panjang, maka bisa terbentuk juga abses payudara. Pada kondisi kedua, yaitu non-puerperal mastitis, pada umumnya terjadi pada wanita usia tua dan seringkali berkaitan dengan keganasan payudara. Pada pasien tersebut bisa juga ditemui tanda-tanda inflamasi lokal seperti adanya perubahan ketebalan kulit, kemudian adanya warna merah pada permukaan kulit dan juga teraba hangat. Yang khas adalah gambaran seperti kulit jeruk atau pudorang. Pada kasus non-puerperal mastitis, biasanya tidak diiringi dengan demam yang sistemik. Dan juga kita bisa meraba adanya massa ataupun pada pasien tersebut telah terjadi suatu cancer. Pada kasus kedua, kali ini kita akan membahas tentang implan payudara. Pemakaian implan payudara saat ini semakin meningkat, tidak hanya untuk segi kosmetik, tapi juga pasca dilakukannya masektomi. Implan payudara bisa berupa silikon, bisa juga berupa salin, atau jika pasien tersebut melakukan suatu prosedur yang non-medis, dia bisa juga menyuntikkan silikon cair ke dalam payudaranya. Pada kasus penyuntikan silikon cair pada payudara, maka gambaran yang bisa kita temui adalah snowstorm appearance, di mana komponen-komponen silikon tersebut tersebar di parenkim payudara dan membentuk artefak seperti badai salju. Gambarannya sebagai berikut. Sedangkan untuk implan payudara yang terbuat dari silikon pad ataupun salin pad itu pada umumnya terletak di subpectoralis ataupun bisa terletak di anterior dari musculus pectoralis atau disebut juga prepectoral. Yang dapat kita evaluasi dari pasien-pasien dengan implan payudara adalah satu, adanya temuan-temuan fisiologis seperti kalsifikasi pada kapsul, kemudian adanya efusi yang minimal di sekitar kapsul, ataupun folding dari kapsul. Yang perlu kita ketahui adalah salah satu komplikasinya, pemasangan dari implan ini sewaktu-waktu bisa terjadi ruptur pada kapsul implan. Sedangkan jika implan tersebut mengalami ruptur, maka kita dapat melihat gambaran seperti ini. Demikianlah presentasi hari ini. Mari kita masuk ke kuis interaktif. Anda bisa mencoba untuk menjawab dan meninggalkan komen. Oke, sekian sesi kita hari ini. Terima kasih sudah menontonnya. Semoga bisa bermanfaat dan jangan lupa isi link post test. Terima kasih.